Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Maisanya Tuzahra dari kelompok 5. Perkenalkan saya Nasyal Tipa Zara. Nama saya Resta Beltri. Video ini saya buat bersama rekan-rekan saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, yaitu Pak Muhammad Rizal Saragih, SEMM, selaku dosen pengampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisania Tuzahra dari kelas 03 SAKK 001 dengan nomor induk mahasiswa 2210112851. Pertama-tama saya akan menceritakan sedikit tentang PT Bank Rakyat Indonesia atau yang biasa disingkat menjadi BRI, yaitu sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang menyediakan berbagai macam jasa keuangan. Informasi lainnya yaitu PT Bank Rakyat Indonesia didirikan di Purwokerto pada tanggal 16 Desember 1895, yaitu 127 tahun yang lalu. Pendirinya yaitu Raden B. Arya Wirjaat Madja. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir tahun 2022, bank ini memiliki 449 unit kantor cabang dan 13.863 unit ATM yang tersebar di seantero Indonesia. Bank ini juga memiliki kantor di New York, Hong Kong, Singapura, Cayman Islands, Taiwan, Palmera, Fatuhada, Dilaran, dan Audian. Beralih kepada materi yang akan kita bahas, yaitu flowchart siklus penggajian pada PT Bank Rakyat Indonesia. Saya di sini akan menyampaikan beberapa submateri yang akan dibahas, yaitu yang pertama ada flowchart, yang kedua ada siklus penggajian, yang ketiga pengertian gaji, yang keempat ada pengendalian, yang kelima bagan alir dokumen, dan yang keenam tujuan flowchart. Yang pertama, flowchart. Flowchart adalah sebuah gambaran dari hasil pemikiran dalam menganalisa suatu permasalahan dalam komputer. Maka dalam perancangan flowchart sebenarnya tidak ada rumus atau yang bersifat mutlak atau bisa disebut pasti. Karena setiap analisa akan menghasilkan hasil yang bervariasi antara satu dengan yang lainnya. Meskipun begitu, secara garis besar, setiap rancangan flowchart selalu terdiri dari 3 bagian, yaitu input, proses, dan output. Yang kedua, ada siklus penggajian, yaitu siklus akuntansi yang dirancang untuk menangani transaksi perhitungan, gaji karyawan, dan cara pembayarannya. Istilah modernnya yaitu sistem payroll, merupakan sistem yang membantu perusahaan dalam mengelola hal-hal yang berkaitan dengan gaji. Yang ketiga, ada pengertian gaji. Gaji merupakan biaya tenaga kerja yang memerlukan ketelitian dalam penetapan, penggolongan, pencatatan, serta pembayarannya. Dan juga gaji yaitu bagian penting di dalam sebuah perusahaan, tetapi dalam mekanisme penggajian perusahaan harus mempunyai pengendalian internal yang baik. Selanjutnya yaitu pengendalian, merupakan sebuah upaya untuk menyerahkan suatu aktivitas organisasi atau perusahaan atau seluruh rencana serta tujuan-tujuan yang telah diterapkan sebelumnya agar sesuai dengan segala ketentuan dan kebijaksanaan yang berlaku di sebuah perusahaan. Sedangkan pengendalian internalnya yaitu meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan kendalian data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Selanjutnya ada bagan alir dokumen. Menurut Mulyadi 2010, untuk menganalisis suatu sistem akuntansi menggunakan simbol-simbol standar yang menggambarkan bagan alir dokumen suatu sistem tertentu. Alat analisis yang digunakan adalah flowchart dokumen. Dan ada tujuan flowchart, yaitu untuk mengetahui setiap dokumen yang digunakan dalam setiap sistem aplikasi dan mengidentifikasi titik awal dokumen serta titik akhir setiap dokumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nasyal Tipa Zara. Di sini saya akan menjelaskan untuk bagian sistem pengendalian internal dari alur penggajian Bank BRI Indonesia. Menurut Mulyadi 2016, unsur pokok sistem pengendalian internal ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Yang kedua, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan
perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan juga biaya. Yang ketiga, praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap unit organisasi. Dan yang terakhir, karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Untuk visi misi Bank Rakyat Indonesia ini adalah menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah. Untuk mewujudkan misi tersebut, BRI menetapkan 3 misi yang harus dilaksanakan. Yang pertama, melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan memprioritaskan pelayanan kepada UMKM untuk menunjang perekonomian masyarakat. Yang kedua, memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung sumber daya manusia yang profesional dengan melakukan praktek tata kelola perusahaan yang baik atau biasa kita kenal dengan good corporate governance. Nah, yang terakhir, memberikan keuntungan dan manfaat seoptimal mungkin kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Sistem penggajian yang sedang berjalan pada Bank BR Cabang Depok, yaitu sistem pencatatan waktu hadir, bagian pencatatan waktu, sistem pembuatan daftar gaji, bagian SDM, sistem pengecekan dan evaluasi, bagian SPO, sistem pembayaran gaji, bagian pimpinan cabang. Penggajian setelah menggunakan sistem pengendalian internal, sistem kepegawaian, bagian karyawan, sistem pencatatan waktu hadir, bagian pencatatan waktu, sistem pembuatan daftar gaji, bagian SDM, sistem pengecekan dan evaluasi, bagian SPO, sistem pembayaran gaji, bagian pimpinan cabang. Terdapat bagian alur penggajian setelah sistem pengendalian internal, mulai dari bagian karyawan, bagian pencatatan waktu, bagian SDM, bagian SPO, dan bagian pimpinan cabang. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bagian-bagian ini memiliki tugasnya tersendiri. Di sini terdapat bagian struktur organisasi BRI, mulai dari pimpinan cabang, manajemen pemasaran, manajemen operasional, asisten manajer bisnis mikro, asisten manajer operasional, sampai dengan ke TKK dan juga teller OB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resta Beltri dari kelas 003 SAKK 001 dengan nomor induk mahasiswa 22 10 11 200 177. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, analisis sistem penggajian, yang kedua, kelebihan dan kekurangan penggajian pada Bank BRI, yang ketiga, kesimpulan, dan yang terakhir, saran. Baik, pada bagian pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis sistem penggajian, yaitu sistem akuntansi hampir mewakili semua informasi yang ada selama perusahaan tersebut berjalan. Penggunaan bagian alur berupa flowchart untuk merancang informasi sangat diperlukan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam sistem akuntansi, penggajian yang sedang berjalan dalam perusahaan memiliki kelebihan dan kelemahan. Pada bagian selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan sistem penggajian pada Bank BRI. Yang pertama, pada sistem informasi akuntansi penggajiannya, untuk daftar karyawan tidak lagi menggunakan kartu daftar hadir manual. Yang kedua, pada prosedur sistem informasi akuntansi, penggajiannya sudah menggunakan suatu sistem yang telah terkomputerisasi. Dan pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai kekurangan sistem penggajian pada Bank BRI. Yang pertama, pada waktu karyawan ingin melakukan absensi, kehadirannya saat masuk dan saat pulang kerja sebaiknya diawasi oleh bagian keamanan. Yang kedua, beberapa dokumen yang sekiranya diperlukan oleh masing-masing bagian yang berhubungan dengan penggajiannya, tidak hanya bagian SDM saja yang memiliki rekap dokumen. Baik, pada bagian ini saya akan membacakan kesimpulan, yaitu sistem pencatatan hadir karyawan tidak lagi menggunakan kartu hadir, tapi sudah menggunakan alat bantu elektronik berbasis database yang bernama mesin edisi. Pencatatan kehadiran karyawan dilakukan secara sistematis. Unit-unit yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian yaitu SDM, supervisor, penunjang operasional, dan pimpinan cabang. Dokumen yang digunakan dalam sistem informasi penggajian adalah daftar hadir karyawan, slip gaji karyawan, rekap gaji, dan transfer gaji. Dan pada bagian terakhir ini saya akan menjelaskan mengenai saran, yaitu sebaiknya PT Bank Rakyat Indonesia atau Bank BRI dapat menambahkan beberapa bagian di mana manfaat dan kekurangan yang mungkin dialami oleh perusahaan pada bagian supervisor penunjang operasional dapat mengarsip tetap lembar daftar hadir karyawan.
yang digunakan sewaktu-waktu untuk pengecekan menghindari adanya kesalahan yang dilakukan. Jadi tidak hanya bagian sumber daya manusia yang memiliki, kemudian penambahan laporan penggajian yang diserahkan ke pimpinan cabang ada baiknya bagian sumber daya manusia mengarsip tetap satuannya sebagai dokumentasi penggajiannya. Pada bagian akhir video ini, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah menjelaskan apa itu flowchart siklus pada penggajian PT Bank BRI atau Bank Rakyat Indonesia, dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam video ini. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.